Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Indra Jengel. Yes. Terima kasih banyak. Makasih. Akhirnya bisa datang ke sini juga Mas Indra. Saya terima kasih sudah diundang di sini, Cing Abdel. Agak sulit juga menyocokkan waktunya. Saya jujur kesini tuh banyak harapan sebenarnya saya nih. Ini kayak awalnya saya kira ini nggak direkam gitu. Saya kira Cing Abdel emang mau ngomongin KPR itu, Cing. Ternyata enggak ini. Wawancara. Maksudnya kalau yang itu nanti dulu lah. Nggak enak juga kalau kita ngomongin di depan kamera. Itu kemarin yang sama recruiting saya sampai di Zoom saya untuk Kita presentasi. Di belakang kamera aja nanti. Ya kita lihat pembicaraan mengarah kemana lah ini. Oke. Kita ya ngalir aja, ikutin arah air mengalir. Berarti ini ngalir aja berarti ya? Ngalir aja. Nanti kalau memang harus masuk ke situ dan harus dibicarakan ya kita bicarakan di sini. Oke. Kalau nggak usah dipaksa-paksain. Iya. Oke. Nah, Mas Indra, gimana? Keputusan MK ini terhadap ngalir aja ini. Ngalir aja. Maksudnya kan MK ini telah menetapkan bahwa Anwar Usman ini dianggap melakukan pelanggaran etik dan kemudian dicopot dari posisinya aja sebagai ketua MK. Tapi sebagai hakim MK-nya tetap ada, ada sedikit syarat bahwa beliau ini udah nggak bisa lagi ikut andil nanti kalau ada sengketa pilpres, pilkada. Nah, nggak ada urusan. Nggak bisa lagi. Oke. Menurut Mas Indra gimana nih? Gini, yang pertama yang mesti aku tahu, Cing, si ketua MK ini berapa lama dia menjabat? Sekarang? Menjabat, saya kurang tahu berapa lama menjabat. Ada kali 5 ya? 5 tahun ada? Lebih? Kalau menjadi ketua MK-nya memang lama, menjadi hakim MK-nya lama, tapi jadi ketuanya nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Cuma saya tahu dia udah lama lah ya. Dari tahun 85 udah jadi hakim dia. Dari tahun 85. Ya udah jadi hakim. Jadi ketua MK yang akhirnya lumayan rame santer diberitakan itu mungkin bayangan saya tuh kayak 5 atau 10 tahun kali. Iya mungkin. Cing Abdel tau nggak MK kepanjangan apa? Mahkamah Konstitusi. MK yang saya maksud adalah membayar keutangan. Jadi saya punya program 10 tahun KPR. Ya, kok balik lagi ke situ. Terlalu dipaksa ini ya. Terlalu dipaksa ya. Terlalu dipaksa ya. Ini ngalir aja kemana? Ngalir aja kemana. Kalau emang masuk ke situ ya. Ya harus. Kalau emang harus masuk. Betul. Jadi jangan kayak bridgingnya jelek banget kayak tadi ya. Iya. Membayar keutangan apa? Keutangan juga nggak ada kata-kata itu. Iya. Sebagai tokoh Binjai. Iya. Saya juga mencermati hal itu. Beberapa kali saya lihat portal berita online, lihat bahwa berita-berita yang santer sekarang terjadi itu saya mengikuti sedikit banyaknya saya tahu bahwa dicopotnya itu saya tahu gitu. Kenapa sih? Ngagetin juga, ngalir nanya gitu langsung. Yang santai-santai aja. Cing Abdel tau nggak kalau Binjai itu terjadi namanya dari pohon binjai. Emang ada pohon binjai? Ada, Cing, ternyata. Dulu itu namanya pohon binjai. Dia siapa namanya? Berarti dia bapaknya namanya Jai. Bukan Binjai, Bin dan Binti bukan. Bukan Binjai. Ternyata ada namanya pohon binjai. Yang sekarang mungkin aku pengen tanyain, ini pohon udah ada namanya terus jadi kota atau kotanya dulu baru nama itu dikasih nama pohon? Biasanya ada pohonnya dulu. Ada pohon masa ya. Ada sebuah pohon yang baru ada setelah ada Kabupaten Binjai. Kan nggak mungkin. Tapi gini, Cing, mungkin di bayangan aku ya. Ini pohon seragam nih di Binjai. Kotanya udah ada nih, kota Binjai. Kita disebut kota Binjai. Terus ini pohon apa ya? Oh, dibikin aja ikonik. Oh, ini pohon Binjai aja deh gitu. Karena banyak di Binjai. Bisa jadi kan, Cing? Maksudnya sebelum ada kota Binjai itu belum ada namanya? Nggak mungkin. Pasti udah ada namanya. Mungkin pohon Medan kali atau pohon Pekanbaru kali ya. Kok Medan?
Oke. Dipindah. Kan kejauhan. Iya, tapi ini benar juga, Cing. Maksudnya bisa jadi nggak bahwa pohonnya dulu. Nah, yang ngasih nama pohonnya ini siapa, Cing? Nih, kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ya. Di Arab Saudi, Ya. di Arab Saudi itu ada pohon yang namanya pohon Soekarno. Karena bibitnya diberikan oleh Pak Karno. Oh, untuk ditanam di sana. Bung Karno yang ini. Kalau Bung Karni kan nggak mungkin ngasih bibit. Ngasih batuk kan? Ngasih batuk. Iya, kan? kasih batuk aja dia. Ngasih Ya. batuk. Jadi dinamakan karena yang kasih orangnya, Oke. Pak Karno. Pak Karno. Jadi namanya pohon Soekarno. Soekarno. Iya. Ikan, Ya. ada namanya Pak Mujair. Dinamain ikan mujair. Berarti yang menemukan dulu nih Pak Mujair baru namanya jadi Jadi ikan mujair. ikan sapu-sapu. Masa namanya sapu-sapu? Bukan. Dia itu kegiatan, lebih ke lebih kegiatan. Oh, dia. kegiatan dia. Dia sebenarnya juga nggak ikan sapu-sapu, kayaknya ikan ngelap-ngelap deh. Karena nggak bawa sapu. Nggak bawa sapu, dia cuma ngelap-ngelap doang Ngelap gitu. doang. Benar. Iya. Ya, sorry Cing, tadi cuman ini doang ada di kepala. Terpikiran ya, Ada terpikiran. kepikiran. Ya. Sorry. Mas Indra ini juga kalau memang mau ngerokok, maksudnya ini kita taruh asbak, terus dikasih tisu dan dikasih air, itu supaya abunya nggak terbang. Ya, jadi kalau Mas Indra taruh gitu, dia mati tuh Mas. Oh iya. Berair. Ya udahlah. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Kita ngobrol dulu aja, Cing. Oke, kita ngobrol nih. Sekarang kita obrolan yang benerannya lah. Ya. Mas Indra ini terakhir kesini 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun yang ketika lalu. pandemi. Ketika pandemi. Dan selang 2 tahun itu, ada 3 piala yang saya tahu Mas Indra udah dapatkan. Alhamdulillah. Ya. Untuk pribadi ya. Iya. Untuk pribadi. Kalau untuk yang grup sekelompok gitu ada beberapa. Oke. Ya. Yang pribadi ini dari Anukom Androga Komedi. Anukom Komedi. Yang betul. pertama adalah komika terpilih. Komika terpilih ya. Artinya Mas Indra itu dipilih oleh para juri Ya. untuk menjadi komika terpilih di tahun 2021. 2022. 2022. Ya. Berarti dia lagi sayang ayah. Karena tiga sayang adik kakak. kakak. Betul. Jadi lu Ada aja ya. Ada aja Cing Abdel tuh ada Iya, aja. Saya banyak belajar dari Cing Abdel. Ini saya perhatiin nih kapan masuk. terpilih Ya. menjadi komika terpilih pada saat Anukom yang kedua itu tahun 2002 sama. Saya tidak tebak. Arahnya ke sana ternyata. Tahun Oke. 2023 Ya. menjadi ada ini baru itu, ada kategori baru. Oke. Komedian yang sedang naik daun. Itu bukannya tahun 2022-nya itu kayak siapa ya? Surya. Bukan. Surya apa ya? Rising Star, komedian muda, komedian keren. Komedian apa ya? Kayak Komedian apa ya? Kayak gue Bukan lupa, ya, bukan. lupa. Berarti ini baru berarti. Ini baru Oh, oke. yang naik daun. Naik daun. Dan dipilih oleh para juri. Ya. Mas Indra juga dipilih oleh penonton vote favorit Mas Indra juga. Gimana? Kesan-kesannya Mas? Saya jujur alhamdulillah sekali. Mungkin ini ya sebenarnya tidak ada gimana-gimana Cing. Maksudnya tidak ada berharap. Maksudnya ya udah namanya berjalan hidup tuh ngalir aja gitu kayak Cing Abdel bilang tadi, nggak ada yang gimana-gimana. Karena saya ingat waktu 2002 sama itu. Iya. 2002 sama itu pun saya nggak bisa hadir karena waktu itu lagi di Medan. Di Medan. Di Sumatera Utara. Itu adalah syuting. Bukan syuting film agak lain, tapi itu adalah Bukan, yang ngeri-ngeri sedap bukan? oh bukan, ngeri sudah bukan. Itu adalah konten agak lain. Tapi kami napak tilas untuk nama kontennya napak tilas set set ngeri sedap. Oke. Jadi kami harus berangkat ke sana. Emang ngeri-ngeri sedap tahun berapa? 2022. Yes, bareng jadi di tahun itu juga? Iya, tapi setelah film itu tayang. Oke. Bukan Ya, 2022 kan? Ngeri sedap. 2021 deh. 2022 ya? Boleh googling nggak, Cing? Boleh. Ya orang bukan ujian juga Iya, ya. iya. Nggak apa-apa ya berarti ya. Nggak, maksudnya kalau 2021 gue akan nanya menang mana nih 21 gitu. Ya nggak usah di ini. 22 Juni 2022.
Oh. Nah, jadi waktu itu kan kalau nggak salah si Anukom itu September kan. Iya, Nah, jadi September Oktober lah. ya setelah dari situ tuh kami bikin konten Napak Tilas kesana. Nah, waktu yang Anukom 1 yang pertama saya nggak bisa hadir. Saya juga masuk nominasi aja kan waktu itu, alhamdulillah kan. Yeah. Jadi ya udahlah, dan memang nggak bisa hadir. Pak Jarwo nelfon tuh, datang dong katanya gitu. WhatsApp, datang lah ke ini. Wah iya Pak Jarwo, tapi tanggal segitu saya lagi di Medan. Oh ya udah deh gitu. Nah waktu H-1 kalau nggak salah saya lagi di hotel tuh Cing, Pak Jarwo minta ini video. Nah kau menang gitu. Sebenarnya aku udah tahu sebelum yang ditayangin di TV mah aku udah tahu. Kok lu bisa tahu dulu sebenarnya? Karena udah dimintain video. Oh. Terus Pak Jarwo bilangnya gini, semuanya bikin video kok gitu katanya. Lu tanyain semuanya? Enggak, aku ini masa aja semua gitu sih. Iya. Jadi emang lu udah ada feeling lah bahwa lu akan menang. Enggak sih sebenarnya. Karena Pak Jarwo ngomongnya semuanya dibikin video, jadi siapapun yang nggak datang nanti akan ditampilin videonya gitu. Karena kemungkinan nggak bisa. Oh ya udahlah Pak Jarwo bikin aja. Nah gitu dia menang ya alhamdulillah nih dapat apresiasi dari senior di Paski gitu, bahagia dan bangga lah Cing. Makasih juga buat Cing Abdel bimbingannya selama ini. Apa? Kan biasa kalau orang ngobrol kan bisa ada gini, gak mau masa gitu. Ya ngapain lu? Ya kan maksudnya biar sopan gitu Cing. Kan ada orang-orang yang ngomong ini Mas Abdel nggak kena. Saya kan jadi nggak puas rasanya. Kan nggak enak. Iya. Nggak enak jadinya. Iya oke ini. Iya. Nah waktu itu Bang akhirnya maksudnya bangga, terima kasih gitu. Apalagi waktu itu juga ada Cing Abdel kan, jadi aku ya udahlah mungkin Cing Abdel gitu. Gue kan yang terfavorit. Iya tapi kan masuk nominasinya bareng kan? Itu. Enggak ya? Nomor yang terpilih gue enggak ikutan. Terpilih itu kalau nggak salah siapa? David, Oza, Pras ya. Iya. Gue enggak. Gitu. Iya. Nah itu ya, terus habis itu dapat penghargaan lagi yang kedua tuh juga, kaget juga aku tuh, maksudnya. Ya alhamdulillah terima kasih lagi, tapi ya sekali lagi emang kemarin tuh cuma hadir itu bukan tidak mengharap ya, tapi lebih ke tidak enak sama Cing Abdel sama Pak Jarwo. Serius Cing, kalau aku itu Cing, karena Cing Abdel kan datang gitu, sama Pak Jarwo juga datang nggak? Nah kalau lu datang, gua nggak datang nih gitu kata Pak Jarwo kan. Jadi karena Pak Jarwo udah nelpon dan waktunya bisa berangkat waktu itu. Nggak ada lagi di Medan juga. Nggak syuting juga? Nggak. Jadi ya udah datang lah gitu sama. Nah ternyata alhamdulillahnya dapet itu. Jadi aku ya senang, terima kasih buat semua Paski dan jajarannya, buat Cing Abdel juga. Jajarannya. Iya dan. Gak mau dipegang. Putisnya gak mau dipegang. Iya gini dah. Cing gimana sih itu Cing, kalau boleh tahu Bapak nggak enak juga ya kalau aku nanya kenapa aku yang dipilih ya? Kan juri yang milih. Oh iya benar. Kalau yang itu vote ya. Yang vote kan di Instagram, di Instagramnya iNews kalau nggak salah ya. Iya benar. Di Instagramnya iNews dan apa sih menyebut pendengarnya atau penontonnya agak lain? Pasukan Pemarga itu. Pasukan Pemarga. Gokil. Militannya tuh hampir sama kayak jamaahnya Nope. Oh iya, jamaah Al-Nope iya. Betul. Nope juga menang kan, komika favorit kan? Nope iya, komika kan? favorit. Kepilihnya Abdur, yang terpilih. Komika terpilih Abdur, betul. Iya. Benar. Ya Abdur bayar gue berapa waktu itu maksudnya? Oh iya Cing. Iya. Oh gitu cara mainnya. Gimana lagi? Gue paman dia bukan. Kalau paman kan mungkin nggak usah bayar bisa. Wah kesana lagi nih. Tapi lo masih stand up gak sih Indra? Masih Cing, over masih Cing. Ngambil stand up di corporate gitu? Ya di apapun Cing, maksudnya nggak cuma corporate. Acara apa aja terus kalau stand up lo masih? Stand up masih. Ya selain acara komunitas. Masih. Terus lo latihannya gitu kapan? Open mic. Apa pakai bahan yang udah memang nih bahan buat dimanapun bisa? Kalau misalnya udah kira-kira udah repeat order, aku cari baru. Pernah ada kejadian aku repeat order, bingung jadinya. Bikin baru tapi nggak ada open mic karena dadakan jadinya. Dia di callingnya dadakan, acaranya besok. Hari ini aku di calling di tempat yang sama.
Yang pertama agak lama, jadi aku bisa nyiapin materi. Yeah. Nah ini besoknya, jadi aku pakai materi yang bayangan aku lucu. Ternyata nggak terlalu. Lu bisa nggak lucu juga? Bisa, memang gimana sih orang aku manis doang. Masuk industri kan modal tampang. Manis doang. Masuk industri kan cuma modal tampang. Ya udah. Gak, kalau malah maksudnya ketawanya kayak ketawa kayak ngeledek ya? Enggak, gue tuh kalau malah tuh bawaannya pengen ketawa. Lo kan selalu dong, Ndra. Maksudnya kalau ketemu lo tuh gue tuh pengen ketawa mulu, kenapa ya? Gue inget yang gitu. Don't let me down, let me down, iya. Don't let me tet. Iya, itu materi tentang orang dugem ya? Iya. Materi orang dugem, iya Cing. Dan itu membekas banget, jadi nah gara-gara itu Cing Abdel sama Pak Jarwo suka kali request kalau misalnya ada aku minta materi itu. Nah, dikira orang kan yang jegel materi nggak ganti-ganti. Emang requestannya Cing Abdel sama Pak Jarwo. Nah dong, sekali dong yang don't let me down. Iya, emang lucu banget kali. Iya. Sekarang TV apa aja ini? TV alhamdulillah ada itu Cing, main hakim sendiri net. Main hakim. Tapi berapa pemainnya? 9 orang. Berarti nggak sendiri? Ya, betul. Main hakim 9 orang. Oke. Berarti. Hakimnya satu kan? Iya. Harus main hakimnya sendiri. Cuman pemainnya banyak. Betul. Harusnya ya. Iya. Coba sampein ke net deh. Maksudnya main hakimnya sendiri. Iya. Gitu ya, Cing ya? Iya. Nah, tapi Abdel Temon ada Muklis. Abdel dan Temon. ya. Ada Muklis, ada itu Mami, ada yang lain. Ini kan agak panjang nih kalau dibahas ini. Terus ada Tokpot, Cing. Tokpot itu di Net juga, YouTube tapi. YouTube-nya Net. YouTube-nya Net. Sama Netverse ya, ininya Net. Net, terus di Trans sama Boris? Ada Bercanda namanya, Trans TV. Berarti lu hari-hari penuh syuting. Masih ada lagi TV? Nggak ada, Cing, udah itu. Iya, tapi itu hakik. Ada CRT. CRT itu? Yang Telkomsel yang bareng Surya juga. Tapi di YouTube. Oh, di YouTube. Bukan TV. Oh, tapi itu apa namanya reguler? Reguler. Berarti hari-hari lo habis dong tuh hidup lo sama kegiatan itu. Oh, enggak masih ada lah, Cing, enggak lah. Enggak. Jadi ada satu hari yang 2 produksi? Enggak. Sehari 1. Main hakim berapa? Berapa kali syutingnya? Seminggu. Seminggu 3 kali. Si Bercanda? Si Bercanda sekali. Si Tokpot sekali. Sudah 6. CRT sekali. 7. Habis hidup lo. Buat keluarga lo mana? Jadi gini, tenang dulu. Enggak, maksudnya anak lo tuh gimana? Maksudnya ngekos sekarang. Enggak, Cing. Berarti ada kalau si CRT itu 2 minggu sekali syutingnya. Yeah. Tokpot juga 2 minggu sekali. Jadi itu ada di hari Selasa gitu. Jadi agak lain menyesuaikan berempat. Tapi dalam seminggu pasti ada syuting ya kan? Nggak terlalu, nggak juga. Kadang-kadang nyetok banyak, baru kadang-kadang nggak. Kayak kemarin Benny ke Jepang, kita nyetok banyak. Oh. Gitu. Syuting agak lain? Syuting filmnya? Udah kemarin itu. Udah lewat. Yang di Bali ya? Enggak ada yang di Bali. Itu kok gue ngeliat story-nya siapa? Dibohongin Awe. Awe lagi di Bali lagi. Seminyak gitu. Depok. Oh, Depok. Di Depok. Pengasinan. Ya kalau dari ini kelihatan ya. Kalau dari Jalan Andara, Tol Andara, sebelah kiri. Nggak tahu deh. Nggak, itu sana lagi, keluar Tol Andara sana lagi, Cing. Tol Sawangan, iya. Tol Sawangan lagi sana. Pengasinan sana. Iya, tapi dibikin kan setnya gitu? Iya, dibikin. Dibikin pasar malam? Pasar malam, bener. Kalau kata anak-anak si produksinya, kita cuma sewa lapangan, terus nyewa alat-alat pasar malam. Ditaruh di situ. Permainan ombak banyu, gitu-gitu. Ombak banyu itu apa? Ombak banyu itu yang diputar, tapi orang yang muterin, Cing. Yang mutar gini, orang nyampe turun-turun. Terus dia bulat gitu, terus dia begini-begini, yang kita pegangan. Iya. Itu ombak banyu, ada biang lala, kora-kora, gitu. Dalam perahu. Ninja? Enggak. Aku dalam perahu, Cing Abdel ninja. Iya. Jadi sibuk banget ya? Bukan sibuk ya, maksudnya
Apa yang ada disikat lah, Cing. Aku kan perantau. Ya, Ada hubungannya? Nggak ada ya? maksudnya ditanya juga kalau orang Betawi di situ juga bisa juga jawaban Iya gitu. sih. Apa yang ada juga gue sikat, gue kan Betawi. Nggak pas, nggak ada hubungannya Nggak ada sama hubungannya perantau gitu. Iya, enggak, tapi emang apa yang ada ya udahlah. Mumpung maksudnya ada kesempatannya dimaksimalkan ketika terima. Berarti bukan apa aja gue sikat, lakukan perantau tuh nggak valid ya? Itu nggak valid ya? Karena nggak ada yang lu kalau nggak kerjain nih gini, ya kan gue Betawi. Kalau gue Bukan perantau perantau ya? baru gue sikat. Salah saya. Terlalu jeli nih bapak-bapak ini. Berapa lucu ya? Lucu mulu. Bukan karena aku bayanganku mindsetku kalau karena aku di sini sendirian, jadi ya udahlah ayo berjuang. Tuh kan sendirian lagi. Kan Nggak gimana? berjuang gitu. Jadi ya ada kalau ada kerjaannya sikatlah gitu. Terus anak istri lo? Ada. Iya. Iya. Jadi nerima-nerima aja dengan Ya. kesibukan lo yang keluar dari pagi pasti. enggak juga. Kadang-kadang ada yang syutingnya siang. Kadang-kadang yang udah malam, udah jam 6 udah beres, jam 7 udah beres. Jadi nggak sesibuk itulah sebenarnya. Enggak lah, Cing. Masih ada bukti, masih sempat kedatang ke sini. Makasih ya. Wah, Cing Abdel mah kapan saya nggak datang ke sini kemarin juga. Dihubung-hubungin kan pasti, Cing kapan saya ke sini? Kapan saya ke sini gitu. Enggak. Akhirnya ya bisa datang hari ini. Minum aja lah. Bohong. Kang bohong dia. Marahin lagi aku, Kang bohong dia. Iya. Gimana rasa lo bermain di industri, di komedi industri, komedi industri? Kalau aku sih yang pertama itu, Cing, sangat apa ya? Aku nggak tahu sebenarnya jalannya tuh membawa ke sana tuh kan nggak pernah terbayangkan. Nah, jadi bermain di yang sifatnya mungkin program TV industri yang Cing bilang itu ya baru dan masih ngulik gitu, Cing. Masih butuh belajar banyak lah gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu kan masih baru lah Kucing hitungannya. Maksudnya sama teman-teman yang lain juga masih baru kan. Jadi masih sangat ngulik karena kan ternyata tipenya beda-beda kan, maunya orang, maunya kan aku tumbuhnya tuh digital. Jadi ada responnya langsung, wah lucu nih, oh bagus nih gitu. Kalau itu kan kita nggak tahu tuh. Terus ada yang namanya share rating, terus ada yang ketemu lawan main, dan ketemu lawan mainnya kan rata-rata ketemunya kayak Cing Abdel ini gitu. Gak mau, beneran gak mau, beneran gak mau. Kayak ketemu Cing Abdel gitu kan, misalnya kita ketemu di sini di luar on cam, ketika di dalam kan ada bedanya pasti, Cing. Iya. Pasti aku harus gimana ya gitu sama Cing. Adaptasinya gitu. Maksud gue gini kan, lo berangkat itu dari stand up comedy, Iya. yang tanggung jawabnya semua ada di lo. Sendiri yang biasa sendiri. Terus harus lucunya juga harus Iya. lucu gitu. Sedangkan kalau udah masuk ke TV, nggak bisa juga kita lucu sendiri gitu. Benar. Tapi menahan egonya supaya nggak apa-apa lah, gue nggak kelihatan lucu, yang penting hasilnya lucu gitu. Tapi memang sebenarnya mindset itu yang ku buat, maksudnya ya nggak apa-apa gitu, karena akhirnya bebannya terbagi kan. Iya. Iya, kalau aku ngerasa jadinya enaknya begitu, bebannya jadi terbagi, melucunya jadi lebih mudah dibanding sendirian kan. Cuman yang aku akhirnya sadari sekarang, kenapa banyak anak-anak yang dikasih kesempatan di hari pertama dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan kemampuannya seutuhnya, karena ternyata memang butuh waktu untuk bonding sama senior misalnya, untuk ngobrol Cing, kan adalah mungkin kalau pertama kali ketemu Cing Abdel kan nggak bisa sesantai kayak anak sekolah di mana, Cing, emang terus Cing Abdel kemarin ini ya, kan bisa jadi orang yang ngerasa ini kenapa terlalu dalam nanyanya, terlalu ini. Tapi kalau sekarang kan aku udah bisa kayak ngajuin KPR tuh udah bisa sama Cing Abdel. Belum masuk. Belum ini. Belum ya. Udah berapa menit sih masih belum ketemu juga bridgingnya. Nah, kalau misalnya itu kan aku udah bisa bercanda sebegitunya, Cing, karena kita udah kenal lama gitu. Nah, banyak teman-teman yang lain misalnya kayak teman-teman stand up yang hari itu dia mungkin dilihat di tempat mana tuh stand up-nya lucu. Iya. Ajaklah main ke sini, main TV play gitu. Tapi hari itu dia pasti akan susah beradaptasi gitu. Sementara kan yang kita tahu bahwa ada senior, ada yang mungkin aku paham bahwa pasti senior itu
ngasih ruang, ngasih tempat gitu. Tapi kan kitanya kayak jadi tidak maksimal, kayak ragu-ragu mau ngejokes atau gimana ya, nanti takutnya nggak ini, takutnya nggak itu gitu. Ada batasan yang agak apa namanya ya bilangnya, abu-abu lah Cing. Takut begini tuh jadinya kok terlalu berlebihan, so asik. Satu sisi si senior juga sebenarnya fine-fine aja, ayo gitu. Cuman kita nggak mau nanya, Bang, boleh nggak aku ngobrol sama Abang? Itu kan nggak enak juga kan bercanda. Menurutku memang butuh waktu gitu Cing, butuh waktu lama untuk nyaman sama setnya, nyaman sama pemainnya, nyaman sama krunya, dan nyaman sama kondisi programnya gitu. Jadi makin lama makin terbentuk gitu. Nah, lo waktu pertama kali gimana? Sampai akhirnya lo dipanggil lagi, apa yang lo lakuin gitu? Untungnya aku ketika beberapa kali ke situ tuh sudah menjalin hubungan di luar dengan abang-abang senior. Oh. Jadi udah kenal duluan, gak ragu. Udah bisa bercanda duluan, jadi gak ragu gitu, Cing. Jadi gak ragu-ragu gitu mau ngeluarin jokes atau mau apa. Bahkan aku bisa datang ke ruangannya gitu untuk Cing Abdel kan misalnya ke ruangan sendiri gitu. Misalnya kan ada beberapa orang, 2 orang kan gitu. Kalau awal-awal kan aduh nggak enak lah gangguin, nanti takutnya dia mau istirahat atau apa. Kalau kemarin-kemarin kan mana ruangan Pak Surya mana, ruangan Pak Wendy mana, Pak Jandri mana, aku bisa kayak salam apa gitu, nyamperin gitu. Tapi sebenarnya itu juga harus yang dilakukan sebenarnya. Jadi nggak usah malu-malu dan ragu-ragu. Sama teman-teman yang baru dapat kesempatan pertama mungkin. Iya gitu, karena pasti kalau aku ngerasa pasti butuh waktu gitu. Pastilah, nggak mungkin pertama tuh langsung gitu. Bahkan kayak aku cerita dengar siapa ya? Nope ya katanya. Kalau diajakin sketsa nggak pernah mau. Iya. Nggak pernah mau karena dia deg-degan, dia takut, dia ini, dia itu kan gitu kan. Ya, paham, aku paham ininya juga sih. Kalau nggak punya privilege kayak lo yang udah kenal di luar. Iya. Itu gimana ya anak-anak sebenarnya? Kayaknya memang tetap harus bermain ininya, Cing. Maksudku kita harus tahu batasan-batasan yang mana kelewatan sama yang nggak kelewatan. Kita kan pasti punya ini sensi itulah, sensi itulah. Kan nggak mungkin misalnya bercandanya berlebihan gitu sama Cing Abdel gitu. Misalnya main dorong-dorong gitu kan beda kan kalau misalnya aku sama Rigen dengan aku sama Cing Abdel gitu. Mungkin gitu dapat kesempatannya maksimalin dan nggak usah ragu-ragu deh, nggak usah malu-malu gitu. Iya. Padahal termasuk yang gampang menembus ke TV-nya anak-anak stand up itu. Iya. Nembus pertamanya itu gampang ya, cuma untuk harusnya yang bertahan ya cuma ada beberapa orang aja. Iya, tapi ya gitu Cing, maksudnya aku juga paham, maksudnya aku juga mengalami itu, sungkan gitu-gitu di beberapa tempat gitu. Pastilah Cing, masa tiba-tiba main, nih taruhlah kami semuanya stand up kan anak-anak daerah yang nggak tahu lah bakal jalannya, misalnya pernah diundang TV gitu, nggak pernah ada kepikiran gitu dapet situ kan kayak ya bingung ya gimana gitu Cing, apalagi harus satu frame sama Cing Abdel gitu. Lah ya iya misalnya waktu awal-awal gitu. Cing Abdel tuh suka banget. Dia apaan gitu. Makanya kalau misalnya lagi main apa-apa nih sama Cing Abdel, jangan sebelah Cing Abdel dah. Dia tuh suka dia suka begitu. Kalau ada orang ngelawak dia apaan? Tapi ngomong cuman kita doang yang dengar. Iya. Jadinya kita kedisrak nih. Kan lucu emang gitu. Iya sih. Maksudnya orang itu lucu, gue jadi apaan bisa gitu. Tapi ngagetin Jing. Jangan tuh kayak aku lagi dengerin nih. Misalnya Kang Denny Chandra bakal siapa kemarin? Kang Denny Chandra lagi monolog terus Akbar. Mas Akbar lagi monolog. Terus dia ngelucu kan. Terus Cing Abdel emang lucu. Gimana waktu gue ngomong ngakak tapi itu ekspresi lucu gitu, waktu itu anak lucu. Iya, tapi kan jatuhnya kayak lucu terus kayak malah ngecengin gitu. Karena udah terlalu dekat kali sama Bang Akbar ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak ini Cing Abdel ngecengin, "Deh, apaan?" gitu. Gitu Cing Abdel. Maksudnya itu respon lucu gitu. Akbar apaan sih gitu lucu. Apaan itu apaan lucu iya, gitu. Iya, makanya kan tapi kan beda orang nangkepnya. Jadi terus kita jadi keganggu, enggak fokus sama Mas Akbar. Fokusnya ke Cing Abdel. Aduh, iya. Jadi emang agak sulit ya buat anak-anak yang baru kayaknya untuk langsung menemukan performa yang terbaiknya di penampilan pertama gitu. Benar, karena kan juga lucunya TV Play itu kan dinilai bukan cuma dari si keadaan set ya, yang misalnya orang pada ketawa. Bukan ada mata penonton, ada mata produser, ada mata ini yang lain yang punya selera humornya beda-beda gitu. Iya. Intinya
kalau aku bisa ngulang waktunya sih, kalau bisa jangan malu-malu gitu, biar nggak ada momen gitunya. Kalau lo kan tapi udah lucu aja, gue sih ketawa mulu gue. Enggak, Cing, awal-awal juga masih awkward juga pasti. Satu frame sama Cing Abdel. Gue ketawa mulu gue buktinya kalau malu. Enggak lah, Cing. Aku kalau satu frame sama Cing Abdel awal-awal kaget, pasti kayak bingung mau apa, mau gimana. Enggak, waktu yang terakhir itu di Ainus, komentatornya lucu banget. Komentator pingpong. Pingpong tuh lo lucu banget. Ya tapi kan itu emang didukung gitu sama Cing Abdel. Tai berak. Ya iyalah, kalau sendirian kan nggak mungkin, Cing. Misalnya aku ngejok nggak ada yang ngelawanin gimana, Cing? Cing Abdel, ya gimana? Pasti kalau misalnya gitu, ya tapi kenapa Cing Abdel waktu itu nggak ada? Gitu nggak ada. Perasaan apaan gitu nggak ada. Nggak orang main bingung masa gitu. Ya. Apaan gitu? Apaan? Gitu ya. Iya lah. Aku jadi juga bahagia apa? Gitu bisa kenal Cing Abdel gitu. Serius aku, Cing. Iya, Cing. Bahagia banget aku bisa ada di wawancara ini. Kang bohong. Kang bohong. Dibilang jadi Kang bohong. Susah banget. Masa dibilang Kang bohong? Tapi kalau ini sorry Cing kalau aku agak ini. Gimana Cing Abdel memandang kami Cing gitu sebagai anak yang baru di industri gitu deh. Maksudnya memandang apa? Kita misalnya diundang di acaranya Cing Abdel. Terus Cing Abdel ngelihat anak-anak stand up ini, kira-kira Cing Abdel tuh kayak apa ya bilangnya ya? Ini salah satu ayo sini gitu, atau Cing Abdel sebenarnya kayak ayo sini. Cing Abdel ngerangkul kah? Walaupun Cing Abdel belum pernah ketemu. Anggaplah ada satu komik kita bilang siapa ya namanya ya? Deki Sutrisna. Tapi Cing Abdel udah lumayan kenal ya. Kayaknya gue hampir tahu lah semua. Joel mana? Anak Medan. Masih di Medan? Iya, masih di Medan. Enggak kan bisa aja. Bisa aja ada momen Cing. Dia diundang di acaranya Cing Abdel yang di acara yang ada Cing Abdelnya. Iya. Terus dia ngerasa kayak kaku, kayak nggak lepas lah. Nah, Cing Abdel akan melakukan apa? Gue diemin aja. Terus gue dibilang so tau. Tapi sebisa mungkin gue tanya sih waktu itu ya. Iya pasti. Kalau ada dia lagi main gitu ya. Iya. Paling nggak nanya lah, kasih space dia gitu sendiri gitu. Lu dari mana gitu? Iya. Apa pas lagi mana? Tapi kalau sebelum on cam nanya nggak Cing? Nanya nggak kira-kira sebelum on cam? Maksud gue kalau dia nggak tahu itu gue, lu dari mana maksudnya? Terus siapa lah gitu orang? Oh iya sih. Iya. Iya juga ya, iya. Kayak nggak mungkin, kayak udah pasti kenal. Kayaknya kalau ngajarin kayaknya gue ntar. Bukan ngajarin, tapi kayak gitu. Emang iya kali. Mentua sih, iya. Nggak maksudnya kayak gini Cing, kayak lu dari mana gitu, pengen kita tuh kadang-kadang pengen oh iya lu nggak mau dipegang, masa nggak mau, dikit doang padahal itu juga tapi kayaknya gue termasuk yang nanya deh. Iya, Cing Abdel makanya termasuk yang nanya sebenarnya. Kayaknya ya, iya. seingat-ingat gue sih kalau ada orang ini gue termasuk yang nanya dah. Tapi mungkin kalau misalnya yang aku alami, karena kita udah beberapa kali Cing Abdel mungkin tahu aku karena Cing Abdel jadi juri juga, gitu-gitu kali ya. Jadi ketika dapat satu ini, jadi pasti Cing Abdel nanya gitu. Iya, gue termasuk yang nanya lah kalau ini. Iya. Termasuk yang seneng dengerin orang-orang lucu tuh, seneng gue dengerinnya gitu. Deh. Enggak, lu nanya, gue jawab kayaknya malah ketawa. Bukan, masa jawabannya gitu. Nah, gitu. Tapi iya juga sih ya, Cing ya. Gue termasuk yang nanya, termasuk yang pengen tahu orang itu siapa, main di mana, komunitas mana, backgroundnya apa, gue tuh termasuk yang nanya sih. Iya. Kalau gue nggak nanya berarti gue udah tahu. Oh gitu. Iya. Kayak Deki nih, Deki Sutrisna. Gue udah tahu nih dia, kalau ketemu ntar gue nggak tanya lagi. Dek, lu mana Dek? Gitu. Ya tapi paling nggak basa-basi lah. Sampai jam berapa Dek gitu nggak? Kira-kira. Kalau gitu enggak ya. Enggak ya Cing. Enggak terlalu ya. Enggak terlalu juga, maksudnya nggak. Ya tidak sepeduli itulah sama Deki. Kamu sama yang lain mungkin dia. Mungkin. Ya? Karena Deki yang nganterin obat ini gue tuh, obat
COVID. Oh, pada masa itu. Ya. Habis Ajis Kenapa COVID. bisa dia? Oh, karena dari Bang Ajis. Ajis. Bang Ajis minta tolong Deki anterin ke Cing Abdel dah gitu. Iya, dikasih nomor teleponnya. Iya, Deki yang tahu tuh tempat belinya. Oh gitu, iya. Gitu. Kayaknya karena gue hampir follow semua anak. Jadi tahu ya. Anak komik. Jadi gue paling nggak lewat beranda gue lihat. Iya. Beranda, ya bener sih beranda. Beranda kan? Bener. Tapi timeline kali. Hah? Timeline sih lebih ke Twitter, X. Kalau home bukan? Instagram home kali. Instagram home ya? Ya. Iya, Beranda betul. tuh Facebook. Beranda? Facebook. Bukan yang menjerah-jerah gitu. Beranda bukan yang menjerah-jerah gitu. Sama Jepang. Ya gue hampir selalu memfollow semua komik yang lewat. Dan kita juga ini kan Cing, maksudnya sering ketemuan lah di luar juga. Maksudnya ya acara stand up di mana, maksudnya acara stand up fest atau acara internal stand up Indo juga Cing Abdel masih nyempetin hadir kayak bukannya stand up Indo. Gue minta ikut gue sama Jis. Ya, gak mungkin lah Cing Abdel nggak ikut mah. Maksudnya Jis, gue ikut dong. Itu gue. Lah ya pasti sebelum Cing Abdel gitu juga Cing Abdel ikut pasti. Enggak, gue kalau tanya Ajis deh, gue pasti minta duluan. Jadi Ajis kan nggak enak juga ya, maksudnya kalau nggak, bener juga. Sorry Cing nggak bisa, nggak, gitu. Ya. Oke, sebelum dia lupa gue ingetin, gitu. Iya. Jangan lupa ya Jis, ntar ada stand up fest, ada jambore, ada ini. Pesta Pora juga? Pesta Pora ikut gue. Iya, tapi Cang Abdel minta atau? Minta gue. Oh, Cang Abdel minta gitu, masa gimana sih? Nggak mungkin lah kalau Cang Abdel nggak diajakin. Jis, Pesta Pora gue ikut ya, gitu. Oh gitu. Ya tapi kan pasti diajakin, Cing. Ya belum tentu juga lah. Oh, bisa jadi sungkan ya Jisnya ya? Mungkin kak, ya nggak tahu juga deh. Iyalah, bisa jadi takut. Cing Abdel takutnya sibuk. Deh. Kenapa gitu, Cing? Kenapa gitu? Masa orang ngajak sibuk? Kan bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Iya dong. Masa diajakin gitu sibuk? Bisa jadi. Karena sibuk, jadi diajakin nggak bisa gitu. Iya kan tinggal. Iya tapi yang pasti gue selalu udah duluan lah ke Ajis. Jis kalau ini gue ikut ya. Tapi pasti gitu. Cang Abdel, wah. Gimana ya? Kenapa ketawa sih, Cing? Ada lo ada beberapa anak-anak yang gue kalau kayak Ari Kriting tuh gue ketawa mulu gue. Aku Ari Kriting juga nggak kuat aku, Cing. Kenapa dia bisa gitu ya? Iya ya, Cing. Ini kami pernah syuting CTS 3. CTS 3 sutradaranya Bene. Iya. Nah, mungkin secara umur dan secara kompetisi masuk stand up tuh nggak beda kan mereka berdua kan. Iya. Jadi Ari Kriting tuh jadi karakter namanya Habel. Udah. Terus setiap adegan yang Bene mau lakukan, Bene mau arahkan, dia selalu protes, Cing. Tapi protesnya kayak ngajak-ngajak orang gitu. Si Bene ini nggak ini ya kayaknya ya nggak masuk akal gitu-gitu. Masa harus begini. Udah. Terus habis itu Bene datang gitu, tetap dilakukan tapi sama dia. Terus dia kayak, ya siap sutradara gitu. Dia emang lucu ya? Lucu banget ya, Cing. Ari Kriting gue juga ketawa mulu gue. Terus dia suka ngasih ide-ide yang di luar adegan. Terus habis itu dia jadi malu sendiri, Cing. Ini misalnya dia mau ngerebek, kan ada geng pabrik tempe, ada geng kolam Empang. Jadi geng pabrik tempe marah sama geng kolam. Geng kolam itu ada aku, Aci, Yusril, sama siapa satu lagi ya? Siapa satu lagi ya? Pak Ajis sama Awe. Enggak, akhirnya geng tempe Ajis Awe. Ajis Awe. Pokoknya gitu deh. Oh, sama Ari Kriting satu lagi, geng kolam. Enggak, lo selesain dulu deh. Oh iya, udah. Ari Kriting. Oh iya, Ari Kriting. Ari Kriting, aku, Aci, sama Yusril. Awe sama Ajis? Geng tempe. Lo geng kolam? Geng kolam. Oke. Udah, akhirnya. Oh, Yusril, Pak Ajis, Awe. Oh ya, geng tempe. Ini fixnya nih ya. Ajis, Awe, Yusril, geng tempe. Aku, Aci, Ari Kriting, geng kolam. Gitu dia. Benar. Ya oke. Benar. Habis itu mereka mau nyerang, kami geng kolam mau nyerang tempe. Kami serang pakai slow mo gitu bertiga berjejer. Terus dia punya ide, Ben gimana kalau
Aku balik badan terus gini, hei kalian! Gitu. Jadi mereka udah jalan bertiga, udah ngadep sana, terus dia balik sendiri, terus dia, hei jangan bergerak, jangan kemana-mana. Padahal kan udah lewat. Bukan sesuatu yang tidak perlu, karena kan udah adep-adepan, terus dia balik badan, hei! Gitu kan. Nah, diiyain sama bini. Udah. Jadi ini kalau begini terus dia akan gini dulu. Ini kan harus begini nih, 3 step. Set, Ari Kriting kan telunjuk. Iya. Udah ketemu gini sebenarnya, tapi dia begini balik Iya, dulu. balik dulu. Hey, supaya ada gerakan. Supaya ada gerakan ininya. Pengen itu dia. Pengen ya. gitunya. Gerakan mengintimidasi lah ya. Iya. Kan? Sudah. Abis itu dia udah gitu dia kan sama bini. Ya udah terserah kan. Gitu dia terus. Udah, take beres. Terus dia ngomong. Aneh ya gerakan tadi ya. Kan dia yang minta, diiyakan. Terus gerakan tadi aneh rasa dia. Itu Ari Kriting aku nggak kuat aku. Emang lucu terus dia tuh. Asli. Dia bisa sok-sok kayak ngomong serius, padahal enggak itu. Iya, sama itu momen itu tuh yang kemarin yang kita lagi video call Zoom KPR, terus dia bilang kayak menarik sih, Cing. Iya gitu tuh. Tapi serius. Kayak beneran. Iya. Sebentar dulu. Ini penawaran menarik sih. Ini penawaran. Ini sih penawaran menarik sih. Kamu tuh kayak Iya. rusuh. Iya. Betul. Tapi penawaran itu sebenarnya menarik loh. Nah, sedap nih. Baru asik nih. Kemarin kita terakhir ketemu ada Akbar, juga ada Calontong. Ya. Lo follow up tuh ke Akbar sama Calontong. Mas Akbar tuh kayaknya lagi berpikir, tapi belum ada ngabarin lagi. Calontong Cing udah nggak, kayaknya nolak Cing. Wah, tinggal banyak. Enggak, belum habis. Ya tapi kayaknya si Maaf ya gue potek ininya ya. Kenapa dipotek? Supaya lebih enak aja gue. Lah jadi cepet dong Iya. habisnya. Enggak juga sih kalau nggak diisep. Supaya asamnya lebih banyak. Oh gitu ya, Cing. Deh, nggak usah. Ya. Kalau nggak biasa ya. Kalau nggak biasa udah jangan ini. Ya, Cing. Gitu Calontong kayaknya dikira bercanda kali aku ya. Mengenai KPR ini. Ini udah jalan berapa sih lo sebenarnya KPR ini? Setahun. Jalan setahun, berarti udah 12 kali bayar. Udah 12 kali bayar, bener. Iya udah September kemarin setahun, bener. Maksudnya kalau lo nggak sayang itu lo kasih ke orang lain? Ya nggak. Namanya sama senior, maksudnya aku nggak enak lah. Kita kan aku. Wah. Apaan lu? Apaan lu? Gak boleh orang. Gitu, Cing. Maksudnya nggak enak lah. Aku juga, maksudnya banyak bantuan dari Cing Abdel, banyak Calontong dari Mas Akbar tuh banyak dibantu aku sebagai junior. Masa gitu-gitu mah harusnya ngerti lah. Yang muda-muda ini yang ngasih sesuatu ke senior gitu. Ya tapi kan 5 tahun tuh maksudnya lo melepas kesempatan untuk nyicil. Itu yang gue nggak Cing, habis Fikri. di luar Nurul. Iya. Nurul Fikri. Gak masuk Akmal. Gak masuk akmal. Gak masuk Akmil. Bener. Ya, maksudnya lo buang kesempatan lo untuk nyicil selama Ya, intinya gini. selama 5 tahun lo kasih itu kesempatan itu ke orang lain. Itu maksud gue kenapa lo? Karena aku nggak mungkin nawarin hal ini ke orang-orang yang menurutku setara sama aku, Cing. Itu kan bukan bentuk sebuah penghormatan jadinya. Kalau begini itu kan bentuk penghormatan untuk Cing Abdel, untuk Cak Lontong, untuk Mas Akbar. Karena kalau gini kemangai. Misalnya Mangai ya. Kenapa lo nggak tawarin Mangai? Ngai, lo cicilin KPR gue deh. kan setara. Itu bukan bentuk penghormatan, Cing. Kan aku juga hidup banyak dibantu sama Cing Abdel. Banyak dibantu sama Cing Abdel, sama Calontong. Jadi kayak aku ngerasa kayak ini tuh sesuatu yang bisa aku bagikan gitu untuk para senior. Buat dunia komedi. Untuk Maksudnya- para senior sebenarnya. Kalau untuk dunia komedi ini banyak banget nanti ke prospek ini sepaski berarti. Pak Jarwo belum ketemu tapi ini. Ya Pak Jarwo mungkin ini ya. Ya. Mungkin dia mungkin mau. Mungkin aja mau karena dia juga kayaknya lagi kelebihan uang. Pak Jarwo tuh. Pak Jarwo itu maksudnya ini kasihan lah gimana cara ngabisinnya, maksudnya kita bantu. Iya. Aku ya maksudnya ketua paski juga kan, Cing. Aku juga banyak dibantu dari dari belajar komedi gitu sama Pak Jarwo kali ya, Pak Jarwo ya.
Iya. Oh, tapi Cing Abdel tuh maksudnya ini kan bentuk apa ya Cing ya? Ya dibilang apresiasi, penghormatan gitu untuk Cing Abdel sebenarnya mah. Kalau pribadi gitu. Bukan sebagai institusi. Bukan. Kan aku kenal Cing Abdel sebagai pribadi. bukan aku kenal Cing Abdel dari mana gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ini tuh sampainya ke Cing Abdel gitu. Maksud gue ini lo, ide ini lo dapat waktu lo, apa ya maksudnya, kok bisa ada ide cemerlang gitu, maksudnya lo kan pandemi lah. itu cukup banyak berkorban maksud gue, lo suka bercanda juga sih. Ya karena memang sih mereka orang tua tuh ngajarin. Orang tua ngajarin. Untuk berbagi gitu Cing. Orang tua tuh ngajarin. Berbagi. Kalau berbuat baik sama orang, yang baik bakal balik ke kita. Ya, maksudnya orang tua lo pernah dulu kayak begini nggak? Maksudnya melakukan ini juga nggak ke teman-temannya orang tua lo gitu? Nggak, mungkin pada itu belum ada. Maksudnya aku ngambil ilmunya gitu dari orang tua. Oh, ini gitu. apa ya? Saripati atau ya. Mereka mah tidak ngajarin langsung begitu, enggak. Pasti hal-hal itu tuh tersirat gitu. Akhirnya mental ini ya dari mereka. Enggak, maksudnya ya berhasil lah. Maksudnya itu nyokap bokap lo tuh berhasil mendidik. Iya, berhasil mendidik ya. Maksudnya dia udah tahu belum kabar ini? Maksudnya dia pasti bangga banget, pasti dibilang, gue pengen nyerahin KPR gue 5 tahun ke orang lain. Maksudnya dia nangis kali. Mungkin ini akan nangis jadi, mungkin ini akan menjadi selain membuat aku kelar S1, mungkin ini adalah pencapaian setelah itu gitu. Jadi kayak akhirnya anak ini udah bisa aku lepas gitu. Anak ini sudah menjadi anak yang bisa bokis sama orang. Bohong lagi, bokis. Ada apa? Nggak ada. Mangai ternyata WhatsApp. Ngapain sih ngirim. Iya. Ini fasilitas rumah lo tuh apa aja sih? Maksudnya gue kan kemarin nggak detail juga ya. Maksudnya di kompleks rumah lo itu ada apa aja? Kamar. Nggak di kompleknya. Oh itu komplek lama gitu Cing. Tapi ya pasti luas, maksudnya ada tempat bermain anak-anaknya. Bukan apa sih namanya, taman ya? Apa? Playground gitu-gitu nggak ada. Tapi itu dekat sama rumah Densu kalau nggak salah. Hah? Denny Sumargo. Lagi bangun rumah deket situ. Cing bayangin. Kalau Cing mungkin akan main-main ke situ ngeliatin rumahku yang udah aku serahkan 5 tahun ya. Cing Abdel bisa main basket sama Denny Sumargo, ketemu Adit Nganga. Adit Nganga kan itu filosofia ya kan? Bener. Kapan lagi Cing? Densu. Kalau jadi ya, tapi nggak tahu deh bener apa enggak. Dia di sana buka itu nggak geprek Densu. Beda itu. Itu mah Jordi Onsu kali. Nada kali. Enggak, tapi itu kayak komplek gitu Cing, terus ya luas lah, banyak. Rumahnya ini emang perumahan. Perumahan atau kayak kompleks perumahan? Iya, kompleks perumahan, bukan klaster ya. Jadi ada gerbangnya untuk masuk ke dalam sana? Ada portal waktu. Portal berita. Ada portal. Jadi masuk ke sana, berarti ada nama kompleks ini ya dong? Ada tetangga komplekku itu, Doci Piwi Gaskin. Ben. Cing Abdel tahu Piwi Gaskin nggak? Tahu loh. Nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca, bawaku. Cing bayangin. Nyanyi begitu. Piwi Gaskin. Piwi Gaskin. Kalau dari Jawa itu ya berarti ya? Piwi Gaskin ya. Iya. Benar. Jadi memang banyak selebrita di sana. Selebriti. Kayaknya Cing. Densu sebentar lagi.
kalau jadi, tapi itu nggak tahu deh aku. Itu gosip sebenarnya. Cuman ini kan Maksudnya masa ada cuman ini kan gosipnya gak ini banget kan? ya belum valid, namanya gosip kan. Cuman ini salah satu bentuk marketingku ke Cing Abdel. Kalaupun nanti misalnya tidak ada di situ, ya paling enggak aku bisa bilang oh ternyata nggak jadi Cing gitu. Tapi kan sebenarnya bukan itu yang lo. Bukan. Selling point-nya bukan itu. Bukan. Selling point-nya adalah Fit setiap Rabu jam 3. dan maksudnya niat dibalik itu niat tulus lo. Ya. Ngabdi ya kepada dunia komedi sih sebenarnya ya. Cing Abdel pribadi kan awalnya tetap Cing Iya. Abdel pribadi. Iya, tapi kan kita berkenalan di dunia komedi lah gitu. Iya. Tapi emang kan walaupun kita kenalan di dunia komedi, cuman kan Cing Abdel tuh sosok gitu, figur, panutan gitu maksudnya. Jadi kayak alangkah kalau ini tuh kuserahkan ke Cing Abdel gitu. Ya maksudnya apalagi Cing, sebagai junior Cing, mau ngasih apa lagi gitu. Mau ngasih duit kan nggak mungkin Cing ke Cing Abdel. Ntar Cing Abdel berlebih, gitu kan. Masa aku nitip anakku di sini sampai SMA? Kan, Mana? Nani kan? Nane apa Nane sih? Nani. Kalau kami Medan kan Nani. Awal-awalnya jadinya Nani. Tadinya Nane. Enggak ada, sama aja. Jadi kok awal-awalnya jadi Nane? Karena kami dari Medan manggilnya Nani. Nane itu artinya apa? Jihani. Nah itu lucunya, kami nemu nama ininya dulu Cing, nama panggilannya. Nane dulu. Nani dulu. Baru apa yang cocok ya gitu. Jihani jadinya. Itu Hane dong. Nah, Kenapa nggak Jinane? Nah, nggak enak kan kalau Jinani. Iya kan? Jihani. Makanya Kenapa lo pengen Nane? Aduh, itu apa ya? Itu Sejarahnya itu kenapa? Kenapa lo pengen punya anak yang punya panggilan Nane? gini, kalau nggak salah tuh kita nanti manggil anak kita apa ya gitu. Nama panggilannya apa ya gitu. Iya Cing, tapi itu ya Enggak, kan kalau udah ada nama aslinya, diskusi nama panggilan tuh baru. Oh, Ini enggak. karena kita udah punya anak namanya Jihane, apa ya panggilannya ya? Jadi ada gitu bahan untuk diskusinya ada. Kami Dibanding masih kosong, nggak tahu mau nama siapa terus. Ini Panggilan anak kita siapa ya? Kan luas. tapi itu benar terjadi Cing. Jadi kayak, nah ini lucu kali ya. Kira-kira apa ya namanya? Oh, Jihani. Pakai belakangnya kan ada yang Jihan doang. Ada yang Jihan doang, ada yang Jihani. Jadi kami milih ya udah Jihani aja biar cocok dipanggil Nani. Dapat Nane dari? Aduh, nggak tahu dari mana, dari kayak ngayal-ngayal, aku pun lupa tepatnya. Itu istriku tuh kalau nggak salah yang minta Nani. Nani lucu ya, kayak nama anak Nani lucu ya gitu. Akhirnya baru dicari Jihane. Iya. Nama lengkapnya siapa? Jihane Kalula Kiandra. Jihan itu artinya apa? Jihane itu akhirnya kami nyari karena cocok, ternyata ada artinya. Artinya itu kalau J. enggak, waduh. Oke, Jihan apa? Deg-degan ya, yang mancing yang biasa gitu tuh deg-degan ya. Jihan itu artinya apa? Jihane itu ini pokoknya Jihane Kalula itu artinya adalah kalau nggak salah Jihane itu tempat terbaik di surga. Kalula itu bunga yang cantik. Kalau nggak salah ya. Ya. Googling boleh nggak Cik? Boleh. Orang bukan ujian kan. Ya. Jihannya Kalula. Kalula Kiandra. Kalulanya double L. Iyalah. Kalau nggak Kalua. L emang dua Bener. kan? Atau Kaula. Nih, Kalula artinya adalah beda lagi kayaknya deh artinya. Dah, lo mah. Oh, ini ada. Oh, kok ada? Kalula anaknya Eco juga Kalula kan? Iya, Kalula betul. Kalula Alana kan? Siapa? Alana Kalula Alana apa ya? Anak siapa? Anak Aco. Ini gue anaknya Eco, temen gue namanya. Temen gue namanya Eco juga. Oh, sorry. Tapi nama anaknya Kalula kan, Yon? Alula. Tapi L-nya 2. Iya, L-nya 2. Ya kalau satu kan Alua. Iya, bener sih. Kalau nggak Aula. Iya. Aula. Apa jadinya? Artinya adalah bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga. Gitu. Bukan nama lengkapnya gitu. Kiandra ini? Saskia Indra. Nah, itu juga itu gabungan. Jadi gini, itu gabungan dan ada artinya gitu. Kiandra itu kita gabungin alay-alay gitu.
Bagus lah itu menggala ya, Bagus Cing, ya, Kiandra. Maksudnya bagus. kegiatan untuk menggabungkan namanya itu kegiatan alay. Ya mungkin ya. Mungkin. Tapi hasilnya bagus. Bagus. Ya. Ternyata ada artinya. Jadi satu nama itu adalah bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga gitu. Kiandra itu surga. Kalau nggak salah ya. Pokoknya gitu deh nama artinya. Iya, Cing. Bener. Itu akhirnya kita begitu. Dapat. Ini ada lagi yang nulis arti nama Jihani Kalula Kiandra. Enggak, perkata aja dah, perkata ya, gue lihat ya. Tapi banyak banget artinya, Cing. Kiandra arti. Kiandra ini adalah cantik. Cantik kan? Cantik. Kalula itu artinya dia lebih tua, karena kalau lebih muda Dek Lula. Dek Lula, bener. Kak Lula sama Dek Lula, bener ya, itu. Ya. Itu bener. Sangat cantik. Nah, itu bener. Sangat cantik. Sangat cantik. Jihane? Jihan aja. Jihane. Enggak kan, lu Jihan. Jihane. Kalau nggak pakai beda lagi nanti artinya. Emang ada artinya Jihane? Ada. Kemegahan. Nah iya. Jihane. Jihan. Jihane nggak ada. Jihane nggak ada arti jihan. Jihane, Cing. Emang ada? Ada kali. Kata itu, kata jihan itu emang ada? Ada. Terus ada artis namanya Jihani Almira. Jihan doang, Jihane. Jihane itu nggak ada, Jihan. Ya. Arti nama Jihane berasal dari kata Persia. Artinya? Persia itu lawannya Peraing. Sia, Aing. Iya. Nggak ada Jihan. Nggak ada. Jihane nggak ada. Nggak ada ya? Cuman Jihan dikasih modifikasi aja. Tapi kenapa ada artikel yang bikin nama anakku lengkap ya? Jihane. Nama yang Anda cari yaitu Jihani Kalula Kiandra, memiliki banyak arti berbagai bahasa Inggris, menghimpun beberapa arti, di antaranya berasal dari bahasa Amerika, Inggris, masing-masing bahasa memiliki arti berbeda-beda. Juga cocok dijadikan untuk nama bayi. Tapi semuanya bukan jadi artikel kali. Iya, kayak lo nanya AI gitu. Oh iya. Arti nama. Coba Abdel Ahrian. Coba Abdel Ahrian. Artinya apa? Arti nama Abdel Ahrian. Itu apa ininya? Rian arti. Abdel Ahrian artis. Bukan, arti. Iya, tapi ininya artis jadinya. Kenapa? Hari ini nggak ada itu, Cing. Abdel menikah berapa kali? Hah? Nah, ini cek arti nama kan? Oh iya. Nggak ada tapi gue. Ngabdur. Ngabdur sibuk dia. Oh, lagi tur ya? Iya. Arti nama Abdel Ahrian, agama Islam, Arab. Sapaan ini memiliki Abdel laki-laki, makna pelayan, abdi hamba. atau hamba. Iya, benar. Ahrian terakhir. Gue jadi hamba terakhir. Emang Cing Abdel paling kecil? Enggak, masih ada adek gue. Loh, belum terakhir berarti? Tadinya pengen terakhir. Tadinya pengen terakhir, tapi 4 tahun kemudian kebobolan. Kosong berarti. Ger lagi. Ya gitu, Cing. Iya. Tapi kalau Cing Abdel, anak Cing kan cewek yang paling gede ke Jepang kemarin. Putus sebelah Gundam. Iya. Saya tahu. Lu bisa tahu sih kalau perhatian. Kan Perhatian banget. Itu kan Cing Abdel yang mau nerima 5 tahun itu, jadi saya harus tahu silsilah keluarga Cing Abdel. Iya. Nih, Cing Abdel kan berarti umurnya berapa, Cing, yang kakak? 15. Nah, gimana, Cing, menghadapi anak tumbuh kembang nanti gitu, Cing? Ini kan 15 udah menuju dewasa dong, Cing. Iya. Ada ininya nggak, Cing? Bagi tips nggak? Gua aja lagi kebingungan ini. Gimana menempatkan diri sebagai seorang bapak. Anak umur segitu, gua kebingungan gue. Serius, Cing? Iya. Ini sampai sekarang belum nemu formulanya? Belum. Terus yang Cing lakukan apa? Keras? Ya gua bebasin aja lo, nggak usah pulang, gue tes coba. Gue lepas di hutan 7 hari. Lo pulang nggak? Kalau pulang berarti aman lah, di hutan aja lo bisa. Nggak, gue belum menemukan formulanya. Tapi yang kalau Cing Abdel jalani sekarang, ya, berjalan dengan baik atau tidak? Ada plus minus. Pasti kan kita habis coba menerapkan tuh kayak kita mengevaluasi lah ya. Ya. Makanya kita dia nggak boleh begini, dia nggak boleh gitu. Ada begitu-begitunya, Cing? ada, kayaknya gue terlalu lemah sebagai seorang bapak ya. Sebagai seorang bapak gue tuh
kurang tegas kayaknya. Oh gitu. Terlalu gampang luluh. Jadinya tidak bisa menolak permintaannya dia. Iya. Jadinya dia minta terus. Jadinya dia bukan minta terus. Jadinya dia kurang usaha kayaknya. Oh. Tapi nggak minta terus sih. Tapi dia tidak struggle gitu. Tidak berjuang Takutnya ya. untuk yang takutnya. dia mau. Takutnya. Tapi kayaknya itu ketakutan kita aja deh. Kayak dia ke Jepang 7 hari kan gue tuh. Dia bisa nggak ya? Ngelipat baju sendiri, dia bisa nggak ya? Ini segala macam gitu. Mana soalnya takutnya kan ada Ultraman yang datang Godzilla pas di Jepang. Ya kan, Iya. Ultraman anak-anak lagi itu. Terus tiba-tiba datang Ultraman sama Godzilla kan pasti. Enggak, dia lebih suka Diamond susunya. Ultra dia nggak usah. Oh, bukan susu. Jadi gue nggak terlalu khawatir untuk Ultra. Bukan Ultramilk, Ultraman. Oh berarti Cing Abdel tuh ngerasa begitu. Gue ngerasa gue kurang tegas kayaknya. Cing Abdel ngerasa kurang tegas, ketakutan Cing Abdel, takutnya dia tidak struggle. Tidak, gitu. iya, tidak. Belum terbukti tapi kan? Belum terbukti bahwa dia tidak struggle gitu. Iya. Iya kan? Belum terbukti. Takutnya di dunia kerja gitu kan, Cing? Iya, takutnya gitu. Takutnya gue terlalu memanjakan. Iya juga ya. Tapi gimana ya, Cing? Tapi gimana masa punya anak yang dimanjain? Apalagi cewek kan? Iya, kita punya anak loh. Anakku cewek nih. Terus lo nggak manjain kayaknya? Nggak mungkin. Aku kayak itu, jadi kayak akhirnya tahu aku sadar jadi jadi seorang bapak itu dilema. Ya itu yang Cing Abdel bilang, kalau dia minta, kalau nggak kita kasih kayaknya kita sedih. Kalau kita kasih malah takutnya dia malah jadi dianya yang cemen gitu, takut gitu. cemen gak ini ya. Iya, iya. Jadi itu aku juga lagi dilema juga ini. Itu ke istri. Tegas aku sih ke istri mah, tegas aku. Hah? Kalau ke istri aku tegas. Lebih ke pelit sebenarnya. Ya kalau ke anak susah lah. Gue juga gak tahu. Makanya gue juga belum menemukan formula yang pas. Ya. Dari baca-baca parenting yang gituan, kayaknya nggak pas gue masuk. Maksud gue nggak bisa deh. Iya bener, kayaknya memang tergantung ya. Maksudnya parenting itu tuh tergantung anaknya, tergantung latar belakang bapak ibunya juga, gimana cara mendidiknya ya kan, Cing. Makanya bingung juga sih aku tuh. Sekarang aku masih, atau gini, Cing. Kan anakku 5 tahun usianya. Lo rumah lo kasih orang, anak juga lo mau kasih orang. Gue tahu banget arahnya nih. Anak lo usia 5 tahun, Kalula, Nane. Nah ini beda, Mane. ini beda. Cing Abdel nggak usah nerima anakku, tapi transfer aja ke aku duit untuk biaya sekolah dia. Nanti dia setiap Rabu akan salam Cing Abdel jam 3 sore. Ini hasil didikan orang tua lo. Orang tuaku sih bangga pasti. Iya. Enggak, Cing. Enggak mungkin lah gitu. Ya tapi Selasa mungkin gak, Cing? Tapi jujur aku tuh masih kebingungan bener, Cing Abdel. Karena aku lumayan punya pikiran, punya overthinking sama apa yang terjadi nanti. Iya, terjadi nanti. Kayaknya ya Pak, ini deh pasti deh. Semua ya, Cing ya? Setiap bapak pasti akan kayak begitu deh. Iya. Apalagi kalau kita bandingin sama kondisi kita zaman kecil dulu gitu. Iya. Ini Itu aku suka banget banding-bandingin sama kondisi. Ya mungkin kita kecil kayak dulu begini gitu. kan pasti karena masa kecil kita membentuk kita kayak begini. Iya. Ya, kayak ya beli mainan gitu mah. Kalau dia nangis dikit aja udah lemah itu. Pasti beli, iya nggak beli. mungkin. Pasti lemah aku. Selain emang malu ya di mall nangis gitu ya, jadinya kayak iya kan, Cing, maksudnya. Jadi malu. Iya maksud. Gua kalau di rumah aja kalau ini ada mau hadiah gitu gue. Gitu, Cing. Iya. Mau sama. Tapi gue iya itu karena gue seneng kalau ngeliat anak seneng tuh. Iya, sama. Siapa sih yang nggak seneng ngeliat anak seneng? Benar. Kayak cuman itu gitu cara kita biar dia bahagia gitu kayaknya sekarang gitu. Sekarang ya, iya. Kondisi sekarang. Apalagi lo yang di waktu tuh lebih habis banyak di luar. Salah satu kompensasinya mungkin dengan memberikan apa yang dia mau. Iya. Sekolah,
apa yang dia suka lo kasih. Bener sih. Lo nabung gak sih? Nabung. Buat judi? Nabung Cing kalau itu mah. Buat ini apa namanya pendidikan gitu-gitu. Judi. Pendidikan. Buat pendidikan ya ada nabung. Ada dana yang kualokasikan. Nah itu apa? Instrumennya investasi apa? Ada produk yang sekaligus? Kayaknya aku akan mencapai satu titik angka itu mau aku depositukan. Enggak. Dalam mencapai titik satu angka itu lo apa tabung? Tabung. Nah gue ada produk nih. Asuransi pantas bajunya hitam dari tadi. Ada apa ini? Cing ambil apa Cing? Nah, Cing belajar aku Cing. Lo tanya sama Radit. Oh kalau Radit iya udah jelas ke sana. Iya, gue nanya sama Radit. Tapi aku ada itu tapi jadi nggak rutin. Nabung rutin Saham. kan? Oh, gue kan WA Radit itu mau konsultasi investasi nih, gue bilang gitu. Gue akhirnya telepon aja Cing, dari gue nanya gitu. Dit lo ada duit nganggur gak 5M? Gue mau investasiin atas nama gue nih, ntar lo gue balikin lagi gitu. Itu lo nggak rugi. Bukan minjem itu mah. Bukan. Itu mah bukan minjem. Iya, agak minjem, invest aja. Invest benar itu invest. Maksudnya ntar kira-kira 3 tahun anak gue lulus, ya gue balikin. Oh iya. Gue cuma ngambil apa namanya? Margin. Iya marginnya aja. Margin, ya, betul. Duit lo nggak hilang, Dit. Nggak gitu. aman. Itu mah Iya. bukan minjem, itu mah investasi benar. Iya. Benar itu. Dan kayaknya udah agak setuju. Kayaknya Agak setuju. Sama gue itu kan gue punya rumah di Cibubur. Gue pengen gue jual itu. Gue sama Ustadz Solmed. Maksudnya ini mungkin bisa jadi mode apa ya? Mode bisnis yang baru yang gue akan coba lakukan sama yang lain gitu. Jadi gue bilang sama Ustadz Solmed, dia kan suka investasi di properti. Oke. Jadi gue ada rumah nih di Cibubur Ustadz. Lo DP-in aja sekarang 1 miliar, gue bilang gitu. Ya. Nanti kalau nggak cocok nggak apa-apa, DP angus, gue bilang gitu. Oh, bener Maksudnya, juga ya. Dia nggak rugi, ya orang nggak jadi beli kan nggak Iya. ngeluarin aman. duit ya. Lagian Cuman pun juga. gue dapat 1M gitu tanpa. Iya, gitu. Lo coba lo tawarin gitu aja ke orang-orang gitu. Ya DP-in dulu dah. Berapa? Ya udah yang penting kalau nggak cocok DP DP angus. angus, aman. Maksudnya Iya. sama-sama diuntungkan berarti. Maksudnya ya aku juga nggak jadi beli, ya orang toh DP juga kan. Iya, maksudnya dia juga wajar lah untuk nggak ngeluarin ngikat. duit banyak. Iya kan, buat ngikat. Untuk ngikat gitu biar nggak ke orang lain kan, Cing. Betul. Bener. Nah udah mau tuh. Eh, Ustadz Solmed udah 2 kali DP angus. Gue tawarin rumah yang sama. Ya kan udah pasti dia nggak mau keduanya. Iya kan, yang pertama udah nggak mau nih. Heeh. Dia udah DP-in. Heeh. Lihat sana nggak cocok. nggak cocok, Cing. Udah angus ya. Angus. ya, Ustadz. Iya. Ya udah. Gue tawarin lagi. Heeh. Gue pikir dia pasti nggak mau lagi kan. Tapi dia DP lagi. DP lagi. Untuk ngelihat. Udah nggak mau. Nggak mau lagi. 2 kali. 2 kali angus. Gitu-gitu aja sih gue ya apa namanya bisnis gue ya. Ya itu perlu apa namanya kayak Bisnis gue. belajar gendam dikit. Gendam. Mempan. Gendam. Tuh, Iya. gerakannya beda nih. Hah? Gendam. Ya kita gendam dikit. Gitu. Pas Iya dia sih, lagi- sama-sama kulit juga kan. Iya, pas dia lagi bengong gitu deh. Gitu. Bunyi nggak? Enggak, itu gendang. Capek banget. Oke lah Indra, Mas Indra Jagel, saya minta Ya. satu lagi ya. Terima kasih. Aman, Cing. Sudah hadir di sini menyempatkan dari Sama-sama, Cing. kesibukannya, bahkan ini udah agak larut malam tapi Enggak lah, di- santai. Enggak, belum ada itu. Halim. udah jarang. Kalau malam kan Halim jarang. Jam 7 udah kayaknya udah last flight tuh jam 7 kayaknya. Oh, jam 7. Oh, karena udah nggak banyak juga ya penerbangan di situ ya. Justru banyak tapi malam yang agak jarang. Tapi kalau malam nanti ada nih 1 atau 2 mungkin yang dari Surabaya. Kalau lo mau nunggu di sini boleh. Maksud gue dia mungkin jam 10 jam 11 nanti ada yang dari Surabaya ke sini. Tapi yang terbang dari sini ke tempat lain udah tidak nggak ada. ada.
hanya malam-malam doang gitu. Iya, tapi Lu mau kemana sih? Gak ada kemana-mana, nungguin Jok Salim. Gak ada ya. Jok Salim. Lo siang lah datang sini. Siang berarti ya? Kalau siang kebanyakan itu Jok Salimnya. Karena Kenapa? banyak penerbangan kan? Iya. Tapi Cing berarti ada Huhuhihi, ada Wawan Canda, Kulimat udah nggak ada. Kulimat kan Mamat, tergantung Mamat. Oh iya, Ngabdur? Tergantung Abdur. Oh iya, tergantung Gilbas. Iya, Wawan Canda yang tergantung Cing Abdel ya? Tergantung tamunya. Gue tuh nggak punya daya gue di sini. Ada tamunya ada Cing Abdel tergantung Dion. Iya, dia beneran tergantung Dion. Dion besok ini ya. Lagi ada manggung nih, Cing. Ya udah, nggak bisa. Ya udah lah ya. Nis, gue minta, Ganis lu bisa nggak? Besok ngantar USG bini gue. Udah, ya udah gitu. Ya udah ya. Santai aja. Iya. Emang nggak ada daya. Iya, nggak ada daya, mau diapain? Show, spesial show 2024. 54 Oh, nama show-nya 54 ya? Namanya karena 54. Cing Abdel udah 54 tahun. di tahun 2024. Oh, 2024. Iya. Cing Abdel lu open mic-nya kapan? Ini Mana? nih lagi open mic. Oh, ngobrol gini. Tapi Iya. nggak ada open mic ke sana-sana, Cing. Ada nanti ada. Rencananya di Balikpapan. Yang pertama. Kota turnya. Iya. Open mic-nya? Iya, open mic-nya pas di Balikpapan gue. Open mic tuh Balikpapan. Langsung stand up. Berarti Cing Abdel nggak pernah open mic ya? Gue nggak pernah. Pernah, Ding. Sekali di Bekasi waktu itu. Dalam rangka? Dalam mereka open mic. Gue datang aja masalah open mic, gue coba open mic. Oh, main. Jatuhnya main ya? Bukan karena ada kepentingan untuk apa, untuk stand up fest gitu, untuk apa gitu nggak ada ya, Cing? Enggak. Tapi gue akan open mic nih untuk yang 54 ini. Oke. Comika kan? Sering ada kan? Iya, Comika sering ada tuh. Di Comika gue akan coba open mic. Tapi Cing, kenapa akhirnya memutuskan special show? Karena di akhir hidup gue nih sebelum gue menutup mata nih kata Pak Prabowo kan dia pengen tidak ada anak-anak yang kelaparan di Indonesia. Gue juga pengen kayak gitu. Sebelum gue menutup mata gue harus melek dulu. Ya kan? Gak, gue pengen aja gue. Pengen apa namanya merasakan apa namanya euforia. Euphoria tour, special show gitu. Special show. Karena kan gue di sini nih. Kayaknya hampir setiap bulan gue menerima orang yang promo special tour. Special show-nya dia gitu. Oh, iya. Enak banget. Ribetnya menyiapkan. Terus sudah ketemu terus kayak Abdur kan lagi show nih. Iya, Black Camping. Black Camping. Iya. Ada beberapa kota yang udah terus di antara itu datang ke Ngabdur, gue tanya ininya gimana, terasa apa namanya itu? Hektiknya, sibuknya. Tapi seru ya, Cing? Tapi serunya itu. Nah, gue Iya. pengen merasakan itulah. Berapa kota Cing itu, Cing, nanti? 2 itu satu juga dibayarin aja Alwi kan. Itu sebenarnya satu ya? Iya. Gitu. Nanti kalau sempat bantu-bantulah ya. Siap saya. Ya, bantu-bantulah. Berangkat terus saya. Iya. Iya, Cing. Bantu-bantu ya. Iya, Cing. Ya, Cing. Lu ya iya. Lu berangkat terus kapan waktunya? Maksudnya berangkat untuk ikut. Ya. Insyaallah. Berapa kota, Cing? 2. Bantu. Kenapa lucu lah Indra Jagel. Oke Indra, Cing, makasih mudah-mudahan sehat terus, berkah terus, rezekinya tambah banyak. Amin. Mohon bimbingannya Cing juga. Kaya raya. Amin. Berkah. Amin. Nane bisa besar sesuai dengan keinginan Ya. Nanenya sendiri. Betul. Oh punya adik? Ya, masih satu soalnya. Pengen punya adik? Lagi dibicarakan sama istri. Nggak bakal jadi loh kalau cuma bicara. Iya benar sih. Iya benar sih. Harus ada tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Merayakan kegembiraan. Iya. Betul. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you very much.